Tamu Gesang Studio mempersembahkan lintas sejarah legenda seni adat dan budaya Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, mari kita menelusuri berbagai perjalanan sejarah yang banyak orang tidak mengingatnya. Maka surat Al-Insan mengingatkan kita, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Sesungguhnya telah datang kepada umat manusia pada satu masa di mana ia tidak lagi dapat mengingatinya. Saudara-saudara, dalam kehidupan umat beragama itu bisa mencatat sejarahnya masing-masing. Sejarah yang dikatakan perjanjian lama, mi'ad al-qadim, janjian lama, yang mulai ditulis bermula daripada kejadian alam semesta. Ditetapkanlah hari-hari di mana Tuhan menciptakan alam semesta. Kemudian ditetapkanlah hari itu dimulai daripada terang dan disudahi daripada gelap. Terang itu dinamakan Yom, kemudian gelap dinamakan Lajilah. Kemudian perjalanan perbuatan itu mencapai titiknya sehingga dunia dan seisinya mulai tertata. Kemudian makhluk dimulai, yakni makhluk ilahi yang kemudian diistilahkan Adam. Sesungguhnya Adam itu adalah gambaran bahwa makhluk ilahi, yakni umat manusia ini, diawali dari Adam. Adam itu tanah, Adam itu tin, Adam itu turab. Maka jadilah umat manusia. Umat manusia dalam sejarahnya dihimpun dalam berbagai fase. Ada fase 5.000 sampai 7.000 tahun sebelum Masehi. Diawali dari baik itu Adam, Nuh, sampai kepada Ibrahim. Dan ujungnya adalah Isa alaihissalam. Di dalam perjalanan itu yang tercatat dengan rinci adalah Ibrahim, yakni Abram, bapak segala bangsa, yang kemudian nanti menjadi panutan seluruh manusia beragama, baik itu agama samawi kata orang, baik itu pula agama ardi. Agama samawi, katakan yang paling tua adalah Yudaism atau Yahudi. Kemudian di sela-sela itu, kata orang agama ardi adalah Buddhism. Kemudian berdekatan dengan itu, agama ardi, Taoism. Kemudian ujung daripada abad atau milenium kelima itu datanglah putusan ilahi. Orang bilang yang menganutnya bernama Yesus, orang Islam bilang bernama Isa alaihissalam.
Isa dibaptis oleh Yahya di Yordania, dan Yahya terbunuh, digantikan oleh Isa alaihissalam pun kemudian terbunuh. Abraham atau Ibrahim, bapak segala bangsa, mempunyai silsilah, menurunkan silsilah. Satu berpusar daripada cucunya, yakni Yakub alias Israel, yang kemudian menurunkan Bani Israel, yang terkenal daripada turunan dari 12 anak daripada Israel, dari Ruben sampai Benyamin. Kemudian kesemuanya itu dinamakan Bani Israel. Mereka tinggal di tempat yang oleh kakeknya telah dibeli, karena Ibrahim bukan warga daripada Israel yang hari ini, tapi warga Ur Kasdim yang ada di Irak, perbatasan dengan Persia. Kemudian datang mengelana, memulai hidupnya di umur 70 tahun. Dan mendapatkan satu tempat yang namanya Kan'an, dan tempat itulah yang diwariskan kepada anak cucunya, khususnya kepada Israel dan anak cucunya, yang kemudian dari situ pula terjadilah tempat Bani Israel, dan semuanya mengaku itu sebagai tempatnya. Saudara-saudara, Ibrahim alaihissalam yang kemudian daripadanya menurunkan tokoh dunia yang kemudian disebut oleh orang sebagai king, raja, dan oleh umat Islam sebagai nabi, yakni Daud, yang mulai merintis adanya tempat suci yang dinamakan Yerusalem, dan berusaha untuk membawa bangsanya menempati Yerusalem. Diawali daripada anak turun Israel, yakni Yakub, yang semuanya mengalami musim yang tidak mendukung, dan semuanya masuk dari Kan'an ke Mesir, bergabung dengan Fir'aun. Dari sanalah tumbuh beranak pinak sampai garis turunan Lewi mengeluarkan turunan yang namanya Musa alaihissalam. Musa adalah pendekar yang mampu mengangkat anak buahnya, umat Ibrani, dan seluruh jajarannya diangkat ke Kan'an. Dari situ Musa sebagai hero akan mengantarkannya ke satu tempat yang kemudian dinamakan Yerusalem. Orang Islam mengatakan Bait al-Muqaddas atau Bait al-Maqdis, tempat suci. Saudara-saudara, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Musa meninggal dunia setelah mendapatkan wahyu Ten Commandment, perintah yang 10, yakni tauhid uluhiyah, kemudian tidak syirik kepadanya, kemudian selalu mengingat dan patuh kepada bapak ibu, dan selalu mengingat hari Sabat di mana orang-orang Ibrani diselamatkan dari perbudakan di Mesir, dan tidak mencuri,
dan tidak berjanji bohong, pun tidak bersaksi bohong, kemudian meninggalkan fahisyah. Saudara-saudara, 10 komando inilah atau 10 ajaran inilah yang oleh kita dinamakan Taurat Musa, hukum-hukum Musa. Musa dengan 10 komando ini, dengan 10 commandment ini, mengarahkan orang-orang Ibrani yang kemudian akan menyusun Yudaisme. Dari sini saudara-saudara sekalian, bahwa Musa, orang hero, pahlawan yang mengentaskan Bani Israel dari perbudakan, diantarkan ke sebuah tempat, namun belum tercapai. Di sanalah pertikaian antar dari Bani Israel saling berebut kuasa. Sampailah datang Daud. Daud tetap memegang Taurat Musa dengan ditambah Zabur. Zabur itu adalah ternim, ungkapan-ungkapan seni, ungkapan-ungkapan sastra yang diiringi oleh nada-nada seperti gitar, mengajak umatnya dengan didendangkan mazmur ataupun zabur. Kita mengenal apa yang dinyanyikan oleh Daud tatkala mengajak umatnya bersatu. Ini matuf wuman naim syefet akhim kamyahat. Alangkah indahnya pertemuan ini, perjumpaan ini, perkumpulan ini yang selalu mengikat persaudaraan yang tidak pernah putus. Disinilah Daud alaihissalam, kita mengatakan, dan orang lain mengatakan King Daud, mempersiapkan dengan kedikdayaannya untuk masuk ke Yerusalem. Namun setelah masuk, belum mampu untuk mendirikan kuil yang untuk tempat sujud mereka menghadap Ilahi. Dipersiapkan bahan-bahannya, namun belum terrealisir. Kemudian di saat itu, setelah Daud alaihissalam wafat, digantikan oleh putra beliau Sulaiman yang memiliki kemampuan diplomasi yang sangat luas, sehingga putra-putra Sulaiman tersebar di mana-mana, bisa menaklukkan Ratu Saba dan menurunkan turunan di Yaman, menurunkan turunan di Ethiopia, di Mesir, di mana-mana, sehingga tersebar turunan Sulaiman alaihissalam. Saudara-saudara, dalam perjalanan ini bukan berarti Bani Israel tidak menghadapi serangan-serangan, tapi Bani Israel terus diserang oleh musuh-musuhnya, baik dari kalangan Eropa maupun dari Asia, baik itu Persia maupun Yunani maupun Bizantium, menggiring orang-orang Israel yang selalu dibenci oleh lingkungannya. Saudara-saudara, terjadilah kaum Bani Israel berdiaspora kemana-mana. Tidak ada ladang yang tidak ditempati oleh Bani Israel, termasuk di Indonesia. Hanya kita belum mengenalinya. Tidak ada sungai yang tidak ada orang Bani Israel, sehingga tersebar di mana-mana, bagaikan kupu-kupu maupun hasyarot yang lepas dari tempat tinggalnya. Saudara-saudara sekalian,
berjalanlah itu sampai kepada lahirnya Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa dikatakan orang, inilah bintang. Nabi Isa lahir yang ditunggu-tunggu, namun juga terbunuh dalam perjalanan dakwahnya. Konon yang membunuh adalah orang-orang penguasa Yahudi, konon. Saudara sekalian, padahal Nabi Isa itu sendiri adalah orang yang memegang Sefer Musa, yang memegang Taurat Musa, yang memegang Ten Commandment, yang juga menganut ajaran Yudaisme. Itu kalau kita baca sejarah. Saudara sekalian, tersebarlah Bani Israel kemana-mana setelah Nabi Isa wafat. Kemudian itu kita namakan fase pertama, yakni fase Abraham dan Daud sampai Isa alaihissalam. Fase pertama ribuan tahun. Dalam ribuan tahun itu Bani Israel mengalami kekejaman-kekejaman yang diberikan oleh orang-orang atau penguasa-penguasa yang menginvasi negaranya, Kanaan atau Yerusalem. Baru gelombang kedua, gelombang Kristen. Kristen mulai wujud nama Kristen itu baru 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Keluarnya juga dari Yunani atau Romawi. Dan lambang-lambang salib mulai dikenalkan sehingga Kristen identik dengan salib. Tatkala masa ujung daripada kenabian Nabi Isa, tidak ada simbol-simbol Kristen seperti itu. Dan sampai dengan 500 tahun lebih kekuasaan itu tampil. Dan Kristen mulai masuk ke barat dan tidak ke tempatnya, bukan di tempatnya lagi, meninggalkan tempatnya itu. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, barat ataupun Rom digulingkan oleh Parsi. Ketika itulah tahun 600-an lahir seorang tokoh untuk mengisi periode ketiga. Itulah Muhammad yang kemudian disebut Rasulullah, yang bercerita bahwa Rom telah dikalahkan oleh Parsi, dan beberapa tahun kemudian Muslim akan bergembira karena akan bisa menyebarkan agamanya. Saudara-saudara, periode Islam ini sangat panjang. Sangat panjang. Kalau Yudaisme itu dihitung dari 300 tahun, maka dia punya kekuatan masa kurang lebih 400 tahun. Kemudian Kristen kurang lebih 500-700 tahun. Periode Islam inilah yang sangat panjang. Kita mengenal Islam disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, kita sering membaca ayatnya, Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Ayat ini menunjukkan bahwa dari zaman Daud, Sulaiman sampai kepada Isa dan kepada Muhammad meletakkan Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat
para anbiya Allah. Dinamakan Baitul Maqdis, tanah yang suci. Saudara-saudara, di dunia ini tanah suci hanya Baitul Maqdis. Kalau kita masuk ke Makkah, itu Mukarramah. Masuk Madinah, Al-Munawwarah. Maka bangsa Indonesia dengan luhurnya mengadopsi semua istilah itu. Kalau kemerdekaan Israel hanya menyatakan negara Israel adalah negara tempat tinggalnya, maka bangsa Indonesia menyatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kemudian tanah yang mulia, mengadopsi daripada Makkah Al-Mukarramah, maka yang mulia, termuliakan, dimuliakan. Indonesia tanah yang kaya, tanah kita yang mulia. Kemudian ada Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, tanah suci. Maka bangsa Indonesia telah meletakkan Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, sesakti Yerusalem. Saudara-saudara, dari sini bangsa Indonesia memiliki filosofi yang sangat tinggi, menyatukan peradaban dunia dari suci, dari mulia, dari statement bahwa Indonesia tanah airku, diperjuangkan. Maka karena kita berjuang, maka Indonesia ada. Selama kita berjuang, maka kita akan ada. Selama kita tidak berjuang, maka kita menjadi tidak ada. Kita berjuang, maka kita ada. Saudara-saudara, Indonesia yang memiliki filosofi yang gabungan antara peradaban dunia itu mempunyai cita-cita yang dilandasi oleh landasan dasar yang universal juga. Seluruh umat manusia di dunia meletakkan Tuhan sebagai sesuatu yang tertinggi untuk segala-galanya. Baik ateis yang mengatakan tidak bertuhan, dia akan mencari tempat khusus untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dialami. Karena tidak bisa menyebutkan Tuhannya itu apa, maka dia merenung. Itulah Tuhan dia. Bangsa Indonesia yang memiliki dasar universal ini bisa dibaca daripada statement tanah air, statement tanah yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, statement tanah yang suci, Bait Al-Muqaddas. Satu filosofi yang besar. Kemudian negara yang seperti itu dilandasi oleh itu pemberian ilahi, itu manusiawi, itu persatuan, dan itulah yang bisa mewujudkan permufakatan, dan itu pula tempat untuk menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Saudara-saudara, datanglah periode Islam. Rasul Muhammad SAW mempunyai statement dan juga sebagai strategi, Ghulibatir Rum, Ahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun bi bid'i sinin, dan seterusnya, yafrahul mu'minun. Setelah Rom dikalahkan dan versi mengintervensi Yerusalem dan Yahudi berdiaspora kemana-mana, Muhammad menyatakan tempat itu adalah tempat suci. Kami berangkat dari tempat yang mukarramah menuju tempat suci untuk take off menuju yang ilahi dan bergabung dengan sahabat-sahabatnya para nabi yang terdahulu
dan bercerita min ghairi kaifin wan khisarin. Kalau Ahmad Al-Marzuki mempunyai kidung yang mengatakan wa qabla hijratin nabi al-isra bimakkatin lailan liqudusin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan khisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan tabligh dan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengadakan futuhat yang terdekat dan yang terjauh sampai kepada Farsi dan Romi dan juga Palestina. Rubah semuanya. Penerus Nabi Muhammad dinamakan khalifah, Khalifatur Rasul, dari Abu Bakar. Di saat Abu Bakar inilah Islam terasa goyang. Para murtadin tidak mau melaksanakan zakat dan ingkar semua. Pada saat itulah Abu Bakar mengadakan pendekatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah sampai kembali lagi pada pengajaran dan sunnahnya. Dilanjutkan oleh Umar, terus menghantar ekspedisi untuk futuhat. Terkenallah kita Khalid bin Walid, yang kemudian untuk supaya tidak terlalu besar pengaruhnya diganti oleh Usama. Kemudian Umar terbunuh, dilanjutkan oleh Utsman, masih memegang Khalifatur Rasul. Utsman terbunuh, dipegang oleh Ali, masih berpegang pada Khalifatur Rasul. Setelah itulah saudara-saudara terjadi macam-macam perkembangan. Ada Bani Umayyah yang klan daripada Abu Sufyan yang tatkala hidupnya menjadi penghalang suami istri terhadap Muhammad Rasulullah. Dan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Futuh Makkah diposisikan sebagai orang terhormat. Dan setelah Khulafaur Rasyidin dia mengiklankan sebagai khalifah. Kemudian membentuklah Bani yang sudah tidak lagi seperti Khulafaur Rasyidin. Semua diambil daripada klan Umayyah. Sampai datang Abbasiyah. Abbasiyah diambil dari paman Rasul, yakni Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza. Paman Nabi itu namanya Hamzah, juga Abbas. Keluarlah Abbasiyah, tampil dari Khurasan, Abu Muslim Al-Khurasan dari Irak, Iran atau Persia bagian selatan. Kemudian mengangkat klan daripada Abbas yang kemudian menjadi Abbasiyah, termasuk juga kerajaan yang berdasar klan. Saudara-saudara, dari Abbasiyah ini terjadi pertikaian dengan Umayyah. Umayyah menyeberang sampai menemukan Londolus, orang Arab mengatakan Andalusia. Kemudian terkenal dengan Hispania atau Spanyol. Di barat ada kekuasaan Umayyah yang tidak terjangkau oleh Abbasiyah. Di timur
dikuasai oleh Abbasiyah, yang kesemuanya sudah lepas daripada sistem kekhilafahan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Saudara-saudara sekalian, dari Abbasiyah tumbuh pula Fatimiyah di Mesir. Sejak Fatimiyah inilah maka periode selanjutnya, periode perang salib. Dalam periode Fatimiyah itu tumbuh perang salib, melunaskan daripada dendam, di mana Islam atau Muslim pernah berkuasa di negara Nasrani, yaitu Andalusia, kemudian Portugal, kemudian Faransa, sebagian Jerman dan sebagainya. Maka terjadilah perang salib. Perang salib pertama, kedua dan ketiga, tampillah periode Salahuddin Al-Ayyubi, orang bilang Saladin. Dialah yang mengangkat daripada kejayaan Islam yang terpuruk oleh perang salib, ditunaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal dengan toleransi terhadap sesama umat manusia. Saudara-saudara sekalian, dinasti Salahuddin Al-Ayyubi selesai. Maka terjadilah dalam Islam perkembangan lagi, yakni Mamluk, yaitu orang-orang budak belian kemudian menjadi sultan. Di sini juga kemudian menghantarkan Utsmaniyah. Utsmaniyah bukan dari klan Utsman, tapi Utsmaniyah adalah orang yang tersingkir untuk mencari penyelamatan daripada serangan Genghis Khan, masuk kepada Bosporus. Sisa-sisa pasukan itu mendirikan satu kelompok yang kemudian dinamakan Utsmani. Itulah yang terkenal dengan Ottoman, yang gagah dan menguasai dunia dari Eropa sampai kepada Asia, Asia Barat sampai Asia Timur, sampai Aceh pun mengenal berhubungan diplomasi dengan Utsmani. Juga sultan-sultan di Indonesia mengadakan hubungan diplomatik dengan Utsmani. Saudara-saudara, perjalanan tidak selalu kekal. Terjadilah pemberontakan. Karena pusat Utsmani adalah di Turki, ada bahasa Turki muda. Turki muda tidak sebaik yang disangka, sehingga tampillah Kemal Atatürk yang melepaskan sama sekali khilafah al-Islamiyah, kekhilafahan, habis sejarahnya, diganti Republik Nasional dan sekuler, merubah segala macam. Bahasa Arab ditiadakan, azan dirubah. Sekalipun begitu, sesungguhnya tidak terlalu janggal, karena di Indonesia mengalami apa yang dinamakan sholat azan itu tidak berbahasa Arab. Tatkala Cheng Ho ada di Nusantara ini. Saudara-saudara, Utsmani habis, datanglah Turki baru, Atatürk. Disitulah pelebaran Imperium Barat. Barat diawali daripada Prancis, Napoleon Bonaparte, masuk ke Mesir, menaklukkan Mesir, menggiring Inggris menjadi lepas dari segala-galanya, dikuasailah. Bagaimana dengan di Indonesia? Bersamaan dengan itu, sekitar tahun 1800-an, itu
Indonesia pun dikuasai oleh Prancis. Kita kenal yang namanya Danles. Danles adalah penguasa yang dikirim oleh adik daripada Napoleon Bonaparte untuk menggantikan mahkota Belanda yang ada di Hindia Belanda ini. Maka beralihlah kekuasaan kepada Prancis. Saudara-saudara, tidak lama daripada itu pergolakan. Terjadilah Perang Dunia Pertama. Jerman dinyatakan kalah dan harus membayar pampasan perang tahun 18. Tidak lama setelah itu terjadi Perang Dunia Kedua, lagi-lagi Jerman. Saudara-saudara, Jerman terkenal dengan politik Holocaust, pembasmian orang Smith. Tapi itu sudah dalam zaman modern. Zaman pramodern, tentunya setelah revolusi Prancis, di Rusia terjadi pogrom. Pogrom itu artinya sama dengan Holocaust, penghancuran Smith. 1 juta warga Yahudi keluar eksodus dari Rusia. 15% masuk ke Yerusalem dan selebihnya masuk ke Amerika dan juga di Argentina. Saudara-saudara sekalian, di saat itu seorang tokoh yang piawai, Theodor Herzl, seorang Austria, Wina sana, turunan Yahudi, yang tidak kenal bahasa Ibrani, yang sudah tidak lagi menjalankan ajaran Yahudi, namun mempunyai tekad orang Yahudi harus punya tempat tinggal di negara asalnya. Disitulah terbentuk Zionisme. Sesungguhnya Zionisme ini tidak terjadi hanya di tahun 1895 saja. Jauh sebelumnya, tatkala Saladin, Musa bin Maimun, seorang tokoh Yahudi yang keislaman, yang kearaban, masuk ke Mesir, kemudian membantu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi menteri daripada Salahuddin Al-Ayyubi dan bercita-cita masuk ke Bukit Zion. Itulah Zionis. Saudara-saudara, tapi yang populer dan yang terprogram yaitu 1905, yaitu Theodor Herzl mengatakan bahwa bangsa Israel negaranya adalah Israel. Maka diceritakan tadi, Yahudi yang dari Rusia berdatangan ke Yerusalem. Saudara sekalian, sebelum Yahudi dari Rusia datang ke Yerusalem, sporadis cita-cita Zionis. Apatah lagi tatkala dalam sidang terakhirnya Perdana Menteri daripada Inggris, tatkala itu masih jadi Perdana Menteri, Balfour, menjanjikan bahwa tidak bisa masuk ke Yerusalem, tapi diberikan tempat yang namanya Uganda dan Kenya. Herzl menerima, dalam hati sementara diterima. Tapi tokoh-tokoh yang dari Rusia, yang masih muda-muda, yang disponsori oleh David Ben-Gurion, menolak.
namun dengan santun, karena itu adalah sponsor Zionis. Tidak ada Zionis kalau bukan di Yerusalem. Zionis identik dengan Yerusalem. Itu pendirian David Ben-Gurion. Saudara-saudara, perjalanan yang begitu lama, meninggal Theodor Herzl di usia 44 tahun, maka dengan sigap tokoh muda yang aliran sosialis, yang fasih berbahasa Ibrani, yang taat kepada ajaran Taurat, tampil. Itulah David Ben-Gurion melanjutkan perjalanan Zionisme. Di sana ada tokoh lagi di Inggris yang namanya Wiseman. Wiseman adalah tokoh cerdik pandai yang selalu berdiplomasi tingkat tinggi. Dia adalah Yahudi, turunan Rusia juga. Berdiplomasi sampai tampil lagi Balfour. Tampil yang kedua menjadi Menteri Luar Negeri. Di sanalah sejarah mengatakan bahwa Balfour memberikan kesempatan Zionis masuk ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, tahun 48 kita kenal tadi di awal kita katakan tanggal 14 Mei 1948 jam 4 sore, David Ben-Gurion membacakan deklarasi. Kata-katanya seperti ini: "Aku akan membacakan dari gulungan ini deklarasi pendirian negara. Tanah air Israel adalah tempat kelahiran rakyat Yahudi." Sederhana itulah ungkapan deklarasi berdirinya negara Yahudi, negara Israel. Saudara-saudara sekalian, yang mengikuti hanya 250 audien. Bukan seperti di Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Tempatnya pun di museum, tapi menggema kemana-mana. Tokoh yang mendampingi Ben-Gurion sebagai panglima perangnya adalah dikatakan dalam sejarah Menahem Begin. Menahem Begin. Saudara-saudara kenal Menahem Begin yang terkenal itu sebelum menjadi Perdana Menteri. Saudara sekalian, di sini perjuangan. Tatkala itu David Ben-Gurion mempunyai cita-cita bahwa dengan sosialisnya itu, ini nanti antara Arab dan Yahudi harus disatukan dalam satu negara atau dua negara dan berkoalisi. Namun begitu deklarasi terucapkan, kemudian berjalan hanya beberapa hari, orang-orang Arab, tidak menamakan Muslim tapi orang-orang Arab, mengadakan penyerangan yang oleh Ben-Gurion dikatakan ini adalah tempat bersama. Orang Arab menginginkan semuanya untuk Arab, maka bergeraklah orang-orang Zionis yang sudah memproklamirkan negaranya untuk mempertahankan. Saudara-saudara, tatkala serangan itu, negara Israel yang baru belum memiliki presiden. Baru dipanggillah tokoh yang bersama-sama Ben-Gurion yang ada di Amerika,
yaitu Weizmann. Maka presidennya ada Weizmann, presiden pertama, dan Ben-Gurion perdana menteri pertama. Israel menganut parlementer, maka perdana menteri yang berkuasa. Saudara-saudara, sampai kepada 63 Ben-Gurion pensiun. Seorang Yahudi keturunan Yahudi Rusia, dilahirkan di Rusia, digantikan oleh pelanjutnya yang kita kenal dengan Levi Eshkol, orang turunan Rusia juga, yang ketika itu masih bernama Ukraina, dari Kiev, yang sekarang terjadi invasi itu. Saudara, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan dulu simpulkan, mengambil catatan bahwa orang atau bangsa yang terjejas, tertindas, tatkala masih ingin tampil dengan cara yang baik, kemudian menghadapi sesuatu yang jelek dengan cara yang jelek juga bisa tampil. Maka tadi saya menyimpulkan, kita berjuang maka kita ada, atau dia berjuang maka dia ada. Kalau pribadi, aku berjuang maka aku ada. Itu logika daripada kalau kita tidur tidak ada siapa-siapa dan apa-apa. Jangan pernah tidak bergerak, jangan pernah tidak berjuang. Saudara-saudara sekalian, mari kita tarik lagi sejarah. Tatkala tahun 1888 yang eksodus dari Rusia, kemudian menjadi Yahudi di Amerika, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pemegang kunci keuangan, politik, dan lain-lain. Maka tatkala Israel dideklarasikan tadi 14 Mei 1948, Presiden Truman pertama kali 11 menit daripada iklan tadi mengakui. Dan yang lebih dahulu adalah Stalin dari Rusia. Ternyata Stalin juga konon turunan Yahudi. Jadi saudara-saudara, kekuatan Yahudi ini menggurita dengan program, bukan program itu susunan cita-cita yang dituangkan dalam bentuk kerja, adapun program adalah bahasa Rusia yang untuk menerkam, membunuh, dan menghabisi. Dari Rusia yang pernah menjadi negara komunis dengan Uni Sovietnya, dengan Pakta Warsawanya, Eropa Timur menjadi kekuatan Uni Soviet, dan Eropa Barat menjadi kekuatan NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dengan program juga Uni Soviet hancur dari dalam. Maka tampillah hari ini yang kita saksikan negara baru yang namanya Rusia, yang kita dalam benak masih tertanamkan Rusia adalah palu arit. Tapi ternyata setelah kita ikuti perjalanan, Rusia bukan palu arit. Rusia adalah Kristen Ortodoks terbesar di dunia. Kristen Ortodoks adalah Kristen yang sangat dekat kepada Islam, karena ajaran-ajarannya yang ortodoks itu, yang mengikut
sunnah Nabi Isa, memberikan banyak pelajaran kepada Nabi Muhammad, yang kemudian diambil oleh Nabi Muhammad sebahagian. Maka ajaran Nabi Muhammad bukan ajaran baru. Beliau adalah punya nama Sayyiduna Aqib. Aqib itu akibah, yang melanjutkan. Jadi sustain dari dulu sampai sekarang. Maka dikatakan agama Ibrahim adalah Islam. Semua yang dianut oleh Bani Ibrahim adalah Islam. Saudara-saudara, Ibrahim alaihissalam dari sisi Israel menurunkan Daud, menurunkan Isa. Dari sisi Ismail terus ketemulah Muhammad. Maka kalau silsilah itu dibuat seperti silsilah Isa bin Daud bin Ibrahim, masih ada satu penyelang. Kalau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, jadi penyelangnya dekat. Saudara-saudara, ini perlu disampaikan agar kita tidak alergi mendengar Zionisme. Satu bangsa yang tertekan, yang tidak punya negara, yang di mana negara dia tinggal, dia dijadikan sasaran pembunuhan massal di Jerman, di Rusia, di mana-mana. Kemudian ingin mempunyai negara. Dia membaca sejarah yang terlupakan oleh orang. Sejarah itu menunjukkan bahwa tempat Ibrahim, yaitu Kan'an, tanah yang dijanjikan untuk turunannya, yakni diserahkan kepada Yakub alias Israel. Bacalah sejarah dengan nalar sehat, dengan nalar yang logik, jangan dengan emosi, sehingga kita mampu untuk memecahkan persoalan yang tumbuh. Kita punya negara Indonesia sampai hari ini belum mengakui keberadaan negara Israel, tapi telah mengakui negara yang belum dinyatakan merdeka. Logika belum bisa menerima. Alangkah indahnya kalau negara kita ini dengan berpikir jernih, menelusuri dari akar pangkalnya, kemudian membuka hubungan diplomatik dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Sebab Indonesia adalah gabungan dari Makkah dan Yerusalem, dari Madinah, Makkah dan Yerusalem. Nabi Muhammad mendirikan negara dinamakan Madinatul Rasul. Nabi Daud mendirikan Yerusalem dan isinya dinamakan Madinatu Dawud, kota Daud, Madinatul Rasul. Indonesia gabungan dari itu semua. Dari mana membacanya? Tadi sudah kita sampaikan, bacalah bahasa yang tertera di dalam lagu Indonesia Raya. Kita punya statement Indonesia tanah airku. Kita punya statement Indonesia tanah yang kaya, tanah yang mulia. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Gabungan daripada Timur Tengah yang ada itu. Kemudian dasarnya cukup nasionalis, cukup religius, tidak mengenal sekuler, tidak mengenal liberal. Kalaulah sekarang ada sedikit-sedikit liberal, sebentar lagi kita tidak masuki alam liberal itu. Tapi kebebasan berpikir tetap diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita membaca hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita membaca
supaya tidak terlupakan perjalanan ini, dan tatkala kita tidak melupakan sejarah, maka peta sekecil apapun kita bisa membaca dan memberikan tempat itu namanya ini. Pentingnya sejarah. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ajaran ilahi mengatakan siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allahu a'lam bissawab. Kita sudahi khutbah Idul Fitri ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ij'alna minal muttaqinal abrar wa askinna ma'ahum fi daril qarar daris salam wa daril islam lil abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadza wallahu yar'ana wa yaghfaduna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!